Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel ini dengan suasana yang baru dan tentu saja dengan cerita yang baru. Sebelum kita dengarkan, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru setiap harinya. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dan rezeki yang barokah. Amin. Abu Nawas dengan sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai dua orang putra. Pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Hal ini tentu saja membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku kenapa tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Karena ia tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra," jawab sang raja. "Suamiku sebenarnya kalau mau Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas. Ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan saudaramu. Karena itu kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri Zubaidah ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya, begitulah. Kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemuh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang prajurit istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga Raja Harun al-Rasyid merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemuh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Yaitu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada." Lanjut sang raja menasihati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri.
Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Dengarkan karya syair putraku Al-Amin, kata sang permaisuri. Baik silakan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental. Seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Kemana kamu Abu Nawas? Tanya sang Raja Harun al-Rasyid. Saya lebih suka balik ke penjara saja, daripada mendengar syair macam ini. Doh, sebentar lagi putramu ini pasti akan menyuruh prajurit membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Cerita Abu Nawas, Raja tertipu obat ajaib. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya lucu saja akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun pada pihak lain, ada sesuatu dari diri Abu Nawas yang juga sangat menjengkelkan Raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Suatu waktu di istana, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Baginda Raja bergumam dalam hati, awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena. Acara Maulid Nabi pun diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikut diundang. Dengan perintah Raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali ketika tiba giliran Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Rupanya Baginda Raja sudah merencanakan hal tersebut. Setelah disiram dengan air kencing itu, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia bungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati. Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalas dengan isinya. Sejak saat itu Abu Nawas tidak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya, meskipun seringkali dibuat jengkel. Ketika Raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, Raja pun ingin menengoknya diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulang tiba. Begitu mendengar Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Dan di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang diisi tinja di dalamnya. Tak berapa lama, kemudian Raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu? Tanya Raja saat melihat Abu Nawas menelan sesuatu. Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika saya menelan 2 butir niscaya akan sembuh, jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. Kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu, kata Raja. Apakah Tuan Baginda sakit? Tanya Abu Nawas. Ya Abu, seluruh tubuhku terasa sangat pegal-pegal. Baiklah tuanku. Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini, tidak boleh duduk apalagi berdiri, kata Abu Nawas. Maka Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Itu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja itu ke mulut Raja.
Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, engkau memberiku makan obat apa?" kata raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Khalifah, dulu Baginda memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian itu akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong kepada siapa-siapa, nanti aku akan memberimu uang 100 dinar, kata raja. Setelah itu raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, berhasil mengalahkan rajanya. Abu Nawas kalahkan tuan tanah Pelit. Hari itu puasa Ramadan menjelang hari ke-6. Seperti biasa Abu Nawas duduk di beranda depan rumahnya sambil menunggu beduk maghrib tiba. Sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu ada seorang tuan tanah yang rumahnya tak jauh dari rumah Abu Nawas. Sebagai tuan tanah tentu saja mempunyai rumah yang besar, lengkap dengan perabotan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan dan kamar yang banyak. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu, bahkan Abu Nawas sendiri bekerja dengan tuan tanah itu. Mereka bekerja keras setiap hari, tetapi dengan hasil yang sedikit. Dan bila meminjam uang maka harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk seorang yang bergelimang harta, sungguh tidak pantas jika dia mempunyai sifat yang pelit, kikir, tamak, dan loba. Tuan tanah ini mendengar kabar bahwa Abu Nawas mempunyai suatu kepandaian yang aneh. Bila ia meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara lebih. Katanya pinjamannya itu beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan 2, karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas ini, pikir sang tuan tanah. Tuan tanah lalu berpikir agar Abu Nawas segera meminjam darinya. Secara kebetulan sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas, karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. Malahan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menjawab tidak perlu, dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi pada Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan tuan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu, mengembalikan telur menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur, betapa senangnya tuan tanah itu. Tuan tanah lalu menanyakan kepada Abu Nawas, apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hatinya cukup gembira karena hanya 2 piring, maka melahirkan 1 anak saja. Tak apa pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Maka dari itu tuan tanah itu meminjamkan uang senilai 1000 dinar kepada Abu Nawas. Jumlah yang sangat besar, gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan, uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan, karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan centengnya, Abu Nawas datang. Mulanya tuan tanah gembira, tapi sesudah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, bukan main marahnya tuan tanah itu. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mereka mati mendadak. Mendengar kata-kata itu betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar centeng tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja. Esoknya, tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan. Tuan tanah itu berharap Abu Nawas akan digantung atau bahkan dihukum rajam.
dan pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya, bahwa uang yang dipinjam itu sudah mati. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan bahwa tidak mungkin uang bisa mati. Pengadilan pun memutuskan cukup masuk akal. Kalau sesuatu bisa beranak sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Sedangkan Abu Nawas mengundang teman-temannya dan membagi-bagi uang tersebut. Lomba mimpi di bulan Ramadan. Suatu siang di bulan Ramadan, Abu Nawas didatangi oleh dua orang temannya yang tidak berpuasa. Mereka bersekongkol untuk mengerjai Abu Nawas. Tibalah mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah mengucapkan salam, tanpa basa-basi lagi mereka mengajak Abu Nawas jalan-jalan, mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa. Sampailah mereka di warung nasi, dan teman-temannya membeli nasi untuk dibungkus. Abu Nawas mengira kalau teman-temannya sangat menghormati orang yang berpuasa meski mereka tidak puasa, karena temannya tidak makan di warung tersebut namun dibawa pulang. Setelah itu, mereka meninggalkan warung tersebut dan pergi ke rumah salah satu temannya. Begitu tiba waktu berbuka puasa, Abu Nawas berkata, "Wah, sudah waktunya berbuka, ayo kita berbuka bersama." "Minum saja dulu biar batal puasamu," kata temannya. Abu Nawas pun segera minum dan selanjutnya menunggu. Teman mereka bilang, "Silakan salat dulu, nanti kau ketinggalan salat maghrib," kata salah satu temannya. Abu Nawas kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan salat maghrib. Namun setelah salat maghrib pun Abu Nawas belum bisa makan nasi, karena temannya menyuruh agar membaca Al-Quran terlebih dahulu. "Mengajilah terlebih dahulu, mumpung perutmu masih kosong. Nanti kalau sudah kenyang kamu mengantuk," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas merasa jengkel seakan dikerjai oleh teman-temannya. Meski begitu Abu Nawas menurut dan membaca Al-Quran. Setelah mengaji, Abu Nawas masih belum bisa berbuka puasa. Seorang temannya berkata, "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur. Esok pagi siapa yang mimpinya paling indah, dia bisa makan makanan ini," kata salah seorang temannya. Abu Nawas mulai sadar kalau dirinya dikerjai teman-temannya. Namun Abu Nawas tetap sabar mengikuti permainan temannya. Lomba tidur tersebut disanggupi oleh Abu Nawas dengan perasaan jengkel. Esok paginya mereka bertiga bangun. Salah satu temannya bercerita, "Aku semalam mimpi indah sekali. Mimpi punya istri cantik, rumah mewah, kolam pribadi, dan punya uang banyak sekali." "Mimpimu indah tapi egois sekali," kata teman yang satunya. Kemudian teman yang satunya lagi bercerita, "Semalam bermimpi bahwa negeriku ini makmur sekali. Rumah-rumah bagus sekali, jalan-jalan yang mulus, pelabuhan-pelabuhan lancar, kebutuhan sehari-hari murah, rakyat sejahtera hingga aku tidak bertemu orang yang berhak menerima zakat." "Wah, mimpimu hebat," kata temannya. "Sekarang coba ceritakan mimpimu, wahai Abu Nawas." Abu Nawas bercerita, "Mimpiku biasa saja. Semalam aku bermimpi bertemu Nabi Daud, nabi yang gemar berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, begitu terus tiap waktu. Kemudian Nabi Daud bertanya kepadaku, 'Apakah engkau sudah berbuka, wahai Abu Nawas?' Saya jawab, 'Belum,' kata Abu Nawas. Kemudian Nabi Daud menyuruh aku berbuka puasa dahulu. Kontan saja aku segera bangun, mengambil makanan yang sudah kalian belikan." Kedua temannya saling pandang, tidak menyangka akan apa yang dimimpikan Abu Nawas. Mimpi Abu Nawas sangat disesali oleh kedua temannya. Mereka kalah cerdik dengan Abu Nawas. Niat untuk malah dikerjai Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berpamitan pulang. Sementara kedua temannya masih dalam posisi yang sama, tidak bergerak. Nawas membalas tipuan raja. Pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemaninya mengobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas,
malam ini terasa dinginkah bagimu? Iya, Baginda, terasa dingin sekali malam ini. Jika aku perintah, maukah engkau telanjang bulat di atas atap malam ini? Tergantung imbalannya saja, Paduka, jawab Abu Nawas jujur. Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila sanggup melaksanakannya. Jelas, Raja. Dengan imbalan sebesar itu, Abu Nawas segera saja mencopoti bajunya satu persatu, mulai dari pakaian atas hingga pakaian bawah. Setelah seluruh bagian bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman, dan baru menjelang subuh Abu Nawas turun ke bawah. Ia pun segera menemui Baginda Raja. Wahai Paduka, mana uang yang Paduka janjikan kepadaku? Sabar dulu wahai Abu Nawas. Begini aku ingin bertanya dulu. Semalaman apa saja yang telah engkau lihat? Tanya Raja. Hamba tidak melihat apa-apa tuanku. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu, ujar Raja. Loh, bagaimana bisa begitu Paduka? Hamba semalam hampir mati kedinginan di atas atap sana, protes Abu Nawas. Akan tetapi sang Raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan disertai rasa sedih, akhirnya Abu Nawas meninggalkan istana menuju rumahnya. Dalam perjalanan Abu Nawas berkata dalam hati, bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Baiklah, aku harus mendapatkan hakku yang tadi. Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang Raja untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja Harun pun menerima undangan tersebut. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput Raja bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan Abu Nawas minta izin kepada Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. Ayo, cepatlah dirikan tenda, teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk yang telah diisi dengan daging dan digantungkan di dahan pohon. Raja Harun Ar-Rasyid dan rombongan datang. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar Raja menjadi senang. Di tengah keasikan mengobrol itu, Raja Harun terlihat memegangi perut. Pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. Wahai Abu Nawas, mana makanannya? Tanya Raja. Sabar Baginda, apinya lamban sekali panasnya padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan, jawab Abu Nawas. Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke tempat memasak, ujar Raja. Setelah tiba di halaman belakang, sang Raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. Mana makanannya? Tanya Raja. Itu Baginda, ada di atas dahan pohon, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pohon. Pantas saja, bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana sedangkan apinya ada di bawah? Terlalu jauh jaraknya, ujar Raja keheranan. Baginda, bukankah itu sama saja dengan kasusku beberapa hari yang lalu? Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan? Ucap Abu Nawas mengingatkan. Sang Raja Harun Ar-Rasyid langsung saja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Ia kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah berlipat 2 kali dari yang pernah ia janjikan kepada Abu Nawas. Kemudian langsung saja mereka segera kembali ke istana, karena perut sang raja sangatlah lapar. Sedangkan Abu Nawas tersenyum-senyum sendiri melihat hadiah dari Raja Harun Al-Rasyid. Meskipun perutnya juga terasa perih menahan lapar. Abu Nawas pun dari penjara. Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik. Akan tetapi bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki musuhnya tersebut
untuk kepentingan dirinya. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal Raja Harun ar-Rasyid yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian, ia tak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh akan semakin memusuhi dan membenci dirinya. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia dipenjara oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bukan tanpa alasan, raja memenjarakannya karena Abu Nawas seringkali mengerjai Baginda. Bahkan beberapa kali hampir membuat Baginda celaka. Sejak tinggal di penjara kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya hampir frustasi. Bahkan untuk berkomunikasi dengan istrinya saja, ia hanya bisa menanyakan kabar lewat surat. Oleh karena itu, setiap merasa rindu terhadap keluarga, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Hanya saja yang membuatnya jengkel yaitu setiap kali surat itu dikirimkan pasti terlebih dahulu dibaca oleh pengawal raja. Bahkan semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca. Padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang mestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di penjara, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif dari pengawal raja. Para pengawal raja seringkali melakukan tindakan seenaknya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Suamiku, kapan saatnya kita menanam di kebun kita?" tanya istrinya. Abu Nawas pun bergegas membalas surat dari istrinya tersebut. "Janganlah sekali-kali menanam di kebun, karena di situ aku menyimpan rahasia negara," tulis Abu Nawas di suratnya. Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam, ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit istana dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun apa yang terjadi, para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya. Pada keesokan harinya, istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka lewat surat sebagaimana biasanya. Tetap disensor oleh pengawal raja yang tadi. Begini isi suratnya, "Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita," terang istri Abu Nawas. Surat balasan dilayangkan. "Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya," jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah mencangkul. Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca oleh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya. Raja menilai bahwa para pengawalnya tak bisa memberikan berita yang akurat, dan akibatnya raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Kini surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istri untuk dirinya aman terkendali, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja. Abu Nawas menjadi tukang ramal. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun begitu Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir. Sejenak kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat, karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati,
maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini hidung Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu dekat. Abu Nawas memang girang bukan kepalang, tetapi ia juga merasa gundah. Bagaimana Abu Nawas tidak merasa gundah gulana? Sebab Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Maka tidak mustahil bila suatu ketika nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung. Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu. Abu Nawas menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan Baginda Raja. Pada hari itu Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang Abu Nawas ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemancingan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas tetap tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas, dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak kerasan tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah mengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan penjaga penjara. Raja Harun al-Rasyid seperti kehabisan akal menghadapi Abu Nawas. Baiklah, mungkin masih ada kesempatan lain lagi untuk menghukum Abu Nawas. Aku harus memikirkannya matang-matang, kata sang raja sambil ngeloyor menuju pembaringannya. Kepalanya terasa sangat pusing tak tertahankan. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin,
bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari, kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah, engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan memberikan fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumrah Aqabah di atas ontanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Isi nyanyian Abu Nawas adalah, "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingimu, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Abu Nawas tidak berdusta. Pada suatu waktu, Raja Harun al-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji. Pada saat memasuki kota Kufah, tiba-tiba saja dia teringat akan Abu Nawas. Untuk memenuhi rasa kangennya, Baginda Raja menyuruh para pengawalnya untuk mencari Abu Nawas sekaligus menghadapkan ke hadapannya. Raja berpesan, nanti kalau sudah bertemu, tolong Abu Nawas diberi pakaian berwarna hitam dan celana panjang yang nantinya diletakkan di atas kepala Abu Nawas. Para pengawal bergegas melaksanakan perintah itu. Meskipun mereka berpikir bahwa ini adalah suatu permintaan yang aneh sekali. Setelah mencari ke segala penjuru kota, akhirnya Abu Nawas bisa ditemukan juga. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas datang juga dengan pakaian hitam dan celana panjang yang ditaruh di atas kepalanya. Setelah ada di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda Amirul Mukminin, aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan rezeki dan melapangkan anugerahnya kepada tuanku," kata Abu Nawas. "Ya, terima kasih, amin," jawab Raja Harun al-Rasyid. Setelah kejadian itu, Raja Harun al-Rasyid pergi meninggalkan kota Kufah dan melanjutkan perjalanan. Banyak penduduk Kufah yang terheran-heran dengan tingkah laku Abu Nawas itu. Dia malah mendoakan sang raja sambil menaruh celana panjang di atas kepalanya. "Wahai Abu Nawas, begitukah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin?" tanya beberapa warga yang melihat kejadian itu. "Ya wahai semua, celakalah semua. Tidak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin kecuali harta dan uang," jawab Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas segera berlalu dari tempat itu karena ada yang iri atau entah mencari muka di hadapan raja. Maka ada salah seorang yang melaporkan kejadian itu tentang ucapan Abu Nawas yang mengatakan bahwa rajanya menyukai harta dan uang. Betapa terkejutnya si pelapor ini dengan jawaban yang diucapkan oleh raja mereka. Demi Allah, ia tidak berdusta. Abu Nawas berkata benar. Si pelapor menjadi malu karena kejadian ini. Abu Nawas lebih kaya dari Allah. Saat surya menyengat di atas kota Baghdad,
Suasana pasar menjadi heboh gara-gara celotehan Abu Nawas. Kawan-kawan, hari ini saya sangat membenci perkara yang hak, tetapi menyenangi yang fitnah. Hari ini saya menjadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya daripada Allah, ujar Abu Nawas. Omongan Abu Nawas itu sungguh aneh, karena selama ini dia termasuk orang yang alim dan takwa meski suka bercanda. Karuan saja prajurit kerajaan menangkap dan menghadapkannya kepada raja. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu? Benar, Tuan, ujarnya santai. Mengapa kau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Saya kira Baginda pun sama seperti saya. Pasti membenci perkara yang hak, ujarnya. Gila benar engkau. Raja mulai marah. Jangan keburu marah, Baginda. Dengarkan dulu keterangan saya, kata Abu Nawas meredakan marah. Keterangan apa yang kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim kita harus membela yang hak, bukan malah membencinya, tahu? Ujar raja geram. Setiap ada orang membacakan talqin, saya selalu mendengar ucapan bahwa mati itu hak. Begitu juga dengan neraka. Tidakkah khalifah juga membencinya seperti aku, katanya. Cerdik pula kau ini, ujar raja setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Tapi apa pula maksudmu kau menyenangi fitnah? Tanya raja menyelidik. Bentar, Baginda. Barangkali Anda lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda menyenangi harta dan anak-anak seperti saya. Benar begitu, Tuan? Ya, memang begitu. Tapi mengapa kau mengatakan lebih kaya daripada Allah yang Maha Kaya itu? Tanya raja yang makin penasaran itu. Saya lebih kaya daripada Allah karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu memang benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya raja tak habis mengerti. Dengan cara begini saya akan ditangkap dan dihadapkan pada Baginda, jawabnya kalem. Apa perlunya kamu menghadapku? Agar memperoleh hadiah dari Baginda, jawab Abu Nawas tegas. Dasar orang pintar, komentar Baginda Raja. Sidang yang semula tegang untuk mengadili Abu Nawas tersebut menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa Raja memberikan uang sebagai hadiah kepada Abu Nawas dan menyuruhnya meninggalkan istana. Ngeloyorlah Abu Nawas sambil menyimpan dinar di sakunya. Alhamdulillah dapat rezeki umamnya. Cerita Abu Nawas, peringatan aneh. Suatu hari Abu Nawas dipanggil Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, Raja memulai pembicaraan. Daulat Paduka yang mulia, kata Abu Nawas penuh takzim. Aku harus berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu, kata Baginda bersungguh-sungguh. Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau jawab dengan wassalamualaikum. Artinya, kecelakaan bagi kamu. Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku.
Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana ketika itu berubah cerah secerah matahari di pagi hari. Cepat katakan, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu mengaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan atau surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam. Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak. Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka, tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum. Kecelakaan bagi kamu bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Abu Nawas menjelaskan, seketika itu kegundahan Baginda Raja Harun al-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu yang ia amalkan. Abu Nawas dan 3 orang bijak. Pada suatu hari ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Sampailah mereka pada suatu hari di desa Abu Nawas. Orang-orang desa ini menyodorkan Abu Nawas sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut. Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu. Dan di sekeliling mereka berkumpullah orang-orang desa menonton mereka bicara. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini? Abu Nawas menjawab, tepat di bawah telapak kaki saya, saudara. Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu? Tanya orang bijak pertama tadi. Kalau tidak percaya, jawab Abu Nawas, ukur saja sendiri. Orang bijak yang pertama diam tak bisa menjawab. Tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit? Abu Nawas menjawab, bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Abu Nawas menjawab, nah kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya. Itu sih jawaban bodoh, kata orang bijak kedua. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Abu Nawas pun menjawab, nah kalau saya bodoh, kenapa Anda juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Mendengar jawaban itu, si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka. Ia agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu. Saya tahu jumlahnya, jawab Abu Nawas.
Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Tanyanya lagi. Oh, kalau yang itu sih mudah. Begini, saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar, tetapi kalau tidak, saya keliru. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung seperti itu. Dan orang-orang desa yang mengelilingi mereka itu semakin yakin Abu Nawas adalah yang paling bijak di antara keempat orang tersebut. Cerita Abu Nawas, sebuah tebakan jitu. Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama, Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Abu Nawas mulai was-was hatinya. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Sebab itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok. Jumlah mereka juga banyak karena tidak pernah berkurang. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Abu Nawas dapat telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Harun al-Rasyid tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur, tapi mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang, dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung.
Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu? Sangga Baginda. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami. Kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan, peserta kedua bingung. Dia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu. Kata Baginda, menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina. Kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang? Sedangkan ayam jantan tidak ada. Kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri. Lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, yang pasti adalah telur dulu baru ayam. Coba terangkan secara logis. Kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam. Kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Cerita Abu Nawas menggajari keledai membaca. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Pada suatu hari seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya ia iri terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca, dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas berusaha tidak mempedulikannya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini. Kata menteri itu dengan lantang. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Raja Harun. Tenang Baginda. Hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara, titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal? Kata menteri kepada Abu Nawas.
Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai si keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanyanya. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca, dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai bukan? Jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti sepintar-pintarnya hewan, tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara. Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal akan aku penggal lehermu." "Baiklah Tuanku Salam, hamba junjung tinggi titah Tuanku." Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa? Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan." Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok nggak bisa menjawab? Kalau begitu mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Inilah mereka Tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika Tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah 6 lembu berjenggot yang pandai bicara itu Tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu ketika, saat sedang duduk-duduk di depan rumah, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan, karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu, akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis?"
Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja, jawab pengemis itu. Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau Tuan, jawab si pengemis. Akhirnya, Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Seorang pedagang yang kaya raya. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk membersihkan rumput di halaman rumahnya. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun mengajak pengemis itu ke bagian belakang rumahnya. Di situ terdapat banyak sekali kurma yang akan dijual. Ia meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang jelek. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruangan pengemis itu bekerja. Keduanya sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Kurma-kurma itu tetap seperti kemarin. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya, jawab pengemis. Sungguh itu tak terpikirkan olehku. Maafkan aku, kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah, karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Dan benar apa yang dilakukan pengemis itu. Lebih baik tidak mengerjakannya dulu. Daripada salah, malah dia yang dimarahi, dan juga sia-sialah pekerjaannya. Demikianlah, mulai saat itu, pengemis itu mulai bekerja di rumah Abu Wardah. Cerita Abu Nawas menangkap masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, hiduplah seorang Abu Nawas yang cerdik. Karena kecerdikannya ia diangkat menjadi penasehat Raja Harun al-Rasyid. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. Bagaimana pendapatmu penasehat caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak. Karena saya suka akan keindahan masjid ini, kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas pun berpikir sejenak. Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar, ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat ini, Baginda Raja pun setuju. Baiklah, kalau begitu segera umumkan kepada rakyat.
Barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan tim-tim yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat sebuah istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya. Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu mengerjakannya. Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkanlah hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendiri? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan. Masjid ini akan saya pikul sendirian asalkan ada yang mau meletakkannya di atas pundak saya, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir bagaimana cara meletakkan masjid di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja, tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas. Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mengerti maksudnya. Terima kasih karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah Raja diadakanlah pesta untuk rakyat. Semua ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Cerita Abu Nawas, mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, dengan lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya, menyaksikan keadaannya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu dilihat, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Jelas sang ulama.
Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Ini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pun pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda segera memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, dengan tidak sabar Baginda berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" Abu Nawas diam sejenak, kemudian ia berkata, "Sanggup, Paduka yang mulia." Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat." Jelas Abu Nawas kepada Baginda. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota dari surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau diam seribu bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri dan melenggang pergi keluar istana, karena Abu Nawas sudah bisa menerka apa jawaban sang Baginda. Cerita Abu Nawas menangkap angin. Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda secepatnya. Ada urusan genting apakah sehingga ia dipanggil? Atau mungkin Baginda sedang merencanakan sesuatu untuk dirinya? Entah permainan apalagi yang akan dihadapinya kali ini. Pikiran Abu Nawas berloncatan ke sana kemari. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya." Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin, tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap.
mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, secepat mungkin ia menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda di dalam. "Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. "Kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan keburu tertawa dulu. Dengar dulu apa kata saya, Baginda," kata Abu Nawas selanjutnya. "Ya Abu Nawas," sahut Baginda, "hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," kata Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. "Lalu apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba minta ganti rugi," kata Abu Nawas lagi. "Kau hendak memeras seorang raja?" hardik Baginda Raja. "Oh, bukan begitu Baginda," kata Abu Nawas mulai cemas. "Lalu apa maumu?" "Baginda harus memberi saya hadiah berupa uang, sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan," pinta Abu Nawas memelas. "Kalau tidak," tantang Baginda, "kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba," kata Abu Nawas. "Hah?" Baginda kaget dan jengkel tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu kukabulkan," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun dapat tersenyum lega, sambil membawa sekantung uang di tangannya, ia pun segera pulang ke rumah. Seorang saudagar kaya telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah belum menakdirkan dirinya punya anak. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah," kata saudagar itu kepada istrinya, suatu ketika. "Jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Pasangan suami istri ini pun mengikrarkan nazarnya. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun hamil. Singkat cerita, ia pun melahirkan bayi yang sehat. Kemudian, sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, "Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sangat sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa susah hati, merasa tidak tenang, karena belum bisa menunaikan nazarnya. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya, untuk mengganti nazarnya dengan 10 ekor kambing sekaligus.
konsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab saudagar itu. "Hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia pun menguraikan kendala yang dihadapi, dan rencana penggantiannya. Ternyata, para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu semakin menambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad, menghadap Sultan Harun al-Rasyid, raja yang adil, arif dan bijaksana. Maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana, kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya, Tuanku Syah Alam," jawab sang saudagar. "Ampun beribu ampun, adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari, ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Bukan Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di pertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka, diceritakanlah perihal nazar itu, sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya, hamba mohon petua dan nasihat Baginda, agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada mengiba. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain, haram hukumnya. Malam harinya, beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan. "Atau, aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka. "Tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur. Tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. "Apa pendapatmu tentang hal itu?" tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas ringan.
Janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Sembuh si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa bayi dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Sultan. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat," lanjutnya. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan. "Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, maka jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Baginda termenung sebentar. Tak berapa lama kemudian, "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," Baginda Sultan berkata dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya.